Ada sosok ya yang ada di sana itu ya, entah siapa itu, kayaknya perempuan sih, rambutnya panjang gitu ya. Ya pemirsa, kali ini kita menyelusuri alam Nusantara yang begitu indah. Rumpun bambu berbentuk aneka macam gitu ya. Dan kita lihat bahwa tebing-tebing curam menyuguhkan sebuah bentang alam ya, fenomena alam, tentunya karena faktor vulkanik dan tektonik di masa purba sampai terbentuk tebing yang tingginya kira-kira 100 meter lebih. Bahkan konon katanya ada gua-gua yang ada di dalamnya gitu ya. Dan lokasi ini ternyata dekat dengan air terjun Coban Waruh yang sudah viral akhir-akhir ini. Termasuk sebenarnya di lokasi pedalaman hutan ini ada banyak cerita dan legenda ya, cerita rakyat, misalnya sosok perempuan bertubuh ular yang juga sangat identik dengan cerita Nyai Blorong gitu ya, termasuk mungkin juga yang konon katanya menurut cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat masih kerabat dari Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan, Kanjeng Ratu Kidul ya. Nah ini. Dan memang pemandangannya sangat indah sekali jika kita lihat ya, rumpun bambu-bambu meliuk-liuk tertepak oleh angin yang sepoi-sepoi ya. Nah, dan di sana itu pohon rotan juga cukup banyak sekali di sana. Nah ini, coba kita mengunjungi keindahan air terjun ini. Yang konon katanya juga banyak kisah, legenda, misteri, dan folklore yang ada di dalamnya. Jadi memang leluhur kita atau orang-orang zaman dahulu menjaga alam atau mungkin mengabadikan sebuah peristiwa bencana di masa lalu, itu memang identik dengan kisah-kisah tentang ular raksasa ya yang ada di perut bumi. Yang itu erat kaitannya mungkin kondisi Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusantara pada umumnya karena memang terletak di atas Ring of Fire. Jadi ada jalur vulkanik purba ya, jalur api purba. Nah, di sini kan karena sehingga kemudian ketika terjadi gempa atau getaran atau banjir bandang, kemudian istilah Ring of Fire ini diidentikan dengan ular baru kelinting. Itu mungkin untuk memudahkan definisi tentang bencana alam di masa lalu. Dari mana masnya? Bangsal. Bangsal. Oh iya. Sering ke sini apa baru pertama kali ini? Baru pertama ini. Gimana kondisi air terjunnya, bagus atau kurang apa gitu? Bagus sekali ya? Iya, soalnya pertama. Soalnya pertama kali jadi agak surprise gitu ya? Iya. Sebelum ke sini tadi itu ke puncak Monten Alap-Alap apa langsung ke sini? Ke Alap-Alap dulu. Ke Alap-Alap dulu. Ya, aslinya Lorokan, bisa ke Alap-Alap. Oh. Tadi hari itu. Berarti parkirnya atau loketnya dari Lorokan? Enggak. Karena kita ke Lorokan, terus ada yang bilang ini Alap-Alap bawah ini ada mas. Terus kita turun dari Lorokan ke Basim Lorokan, terus kita ke Alap-Alap. Ke Alap-Alap. Ya. Terus dari Alap-Alap turun sampai ketemu air terjun ini ya. Dari base camp sampai kemudian ke Alap-Alap sampai ke air terjun ini membutuhkan berapa menit? Lama banget kayaknya tadi. Tadi berangkat jam 8 ya. Iya. Sampai sana tadi. Sampai sana 9-an. Jam 9. 1 jaman ya. Terus sampai sini? Sampai sini tadi Jam berapa? 2, tadi jam setengah soalnya kita Oh. istirahat. Oh ya. Dengan Mas siapa ini? Dava saya. Mas Dava. Di Instagramnya Dava. Dav gitu. Dav ya. Mas Dava Study Club. Nanti ya. Arya. Instagramnya juga Mas Arya. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya makasih. Iya, sama-sama. Mas Dava, Mas Arya. Ya duluan ya mas. Oh iya, terima kasih. Kapan-kapan kesini lagi. Ya. Ya.
Jadi ternyata memang banyak sekali pengunjung ya, terutama memang digemari oleh muda-mudi, baik dari luar kota, luar daerah ya, seperti Surabaya itu cukup banyak sekali, karena bagaimanapun juga memang selain menghirup oksigen yang sangat murni, berjalan-jalan di pegunungan yang sangat menyehatkan, juga fenomena pemandangan yang cukup indah. Dan konon katanya saat ini memang pemandangan yang kita nikmati, dan ada sosok ya yang ada di sana itu ya, entah siapa itu, kayaknya perempuan sih, rambutnya panjang gitu ya. Apakah itu gaib atau mungkin penampakan real gitu ya? Sebenarnya kita juga penasaran. Tapi kelihatannya sih mungkin juga ya, mungkin wanita yang lagi gabut gitu ya, ingin mencari apa namanya, menyegarkan pikirannya gitu ya. Tapi kita lihat aja ke sana. Jadi kita bisa lihat ya di sana itu apa namanya, sosok mungkin perempuan ya, yang mungkin yang dicerita masyarakat itu yang dimaksud adalah cerita perempuan bertubuh ular ya. Dan kita saksikan ya, karena kulitnya atau pakaiannya itu seperti sisi ular, jadi lebih mirip sisi ular dan rambutnya panjang. Mungkin ini yang penampakan yang muncul yang diceritakan oleh masyarakat itu ya, sosok mungkin siluman ular gitu ya. Nah, coba kita lebih dekat lagi ya. Coba di sana. Nah, ini dia ya. Jadi bagaimanapun juga memang berbagai fenomena yang ada di alam kita, selain kemudian memang keindahannya, mungkin juga masih dihuni ya oleh suku-suku pedalaman atau orang desa menyebut adalah orang bunian ya, atau masyarakat bunian, orang-orang yang hidupnya terisolasi jauh dari perkampungan pada umumnya, hidup di tengah-tengah hutan ya, yang disebut orang bunian atau makhluk kerdil itu. Mungkin ini salah satu penampakannya ya, dan ini sangat berkembang sekali memang di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Dan sosok orang bunian ini biasanya kalau menjelang apa namanya maghrib atau ketika matahari mulai terbenam, ini diceritakan itu gemar menculik anak-anak ya yang keluyuran di hutan belum pulang sampai kemudian menjelang malam. Dan ini salah satu kisah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan orang bunian ini tidak memiliki pilgrim ya, yang ini yaitu tidak memiliki garis antara hidung dan mulut dan bibir atas ya. Ini juga salah satu cerita yang sangat berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu kemudian makhluk tersebut tidak memiliki pilgrim, yaitu garis antara hidung dan bibir atas. Jadi semoga kemudian berbagai macam fenomena alam, budaya tetap lestari, terjaga, dan tetap memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat. Bahkan di sana mungkin ya, itu yang hitam itu mungkin salah satu penampakan ular ya, ular naga ya, yang meliuk-liuk dan mau menuju ke atas. Mungkin di atas sana itu ada semacam gua, tempat persembunyian atau pertapaan ular naga tersebut ya. Dan kisah-kisah ini mungkin pada masa lalu sangat familiar di tengah-tengah desa, semacam cerita sebelum tidur. Namun mungkin di balik itu semua adalah untuk menjaga kelestarian alam di baliknya. Semoga bermanfaat.